Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan Februari 2026. Sebelum Mari memulai, seperti biasa, Mari ingetin kembali bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Aries, langsung saja. Ini dia. Nah, oke, di situ ada energi dari Knight of Wands. Berikut ada wow. Oh ya. Waduh. Dahsyat ini di bulan Februari ini. Jadi yang kayak kalian berdua itu tuh akan ini ya, chemistry untuk soal ininya, chemistry untuk soal menggebu-gebunya. Itu tuh chemistry yang membuat kalian akhirnya menggebu-gebu. Nah, itu nanti yang menjadi gambaran ya dalam relationship kalian. Jadi yang sepertinya Mari nggak tahu ini apa sudah berapa lama ya relationship kalian, atau apa ini tuh namanya relationship kalian, judulnya gitu ya. Tapi kok kayaknya sudah berapa hari ya Mari, sudah ada beberapa hari, beberapa reading zodiak gitu ya. Mari lihat itu tuh kayak energi gairahnya itu tuh kok menyala ya gitu ya. Jadi lebih, kalau ini pakai bahasa warungnya ya, bahasa warung kopi, bahasa lapangan gitu ya, bahasa preman gitu ya, itu tuh kayak kenapa ya sangean gitu. Maaf ya. Iya, kok apa ada pengaruh planet atau gimana ini ya. Jadi yang seperti libido, Mari lihat ya, hasrat libido itu tuh kok menyala gitu ya, menyala seperti yang hidup gitu loh. Jadi ya tentu saja dengan menyalanya ini ya gairah di dalam diri, berarti kayak dibanjiri gitu ya saraf-sarafnya kamu dan pasangannya kamu ini tuh dengan hormon-hormon gitu, hormon-hormon yang memicu ya bisa ini ya aktivitas bercocok tanam lebih sering ini kalian lakukan. Iya, kalau hubungannya rumah tangga udah pasti di sini ya, rumah tangga itu tuh kembali dia hidup gitu loh, terutama yang rumah tangga sudah cukup lama ini bersama ya, katakan sudah 7 tahun ke atas gitu. Jadi sempat kan namanya kalau kita udah long term relationship itu tuh kan sempat dia ngeflat itu ya, cenderungnya itu tuh ngeflat dia relationshipnya. Nah, jadi dengan adanya gairah yang seperti ini, tentu ya terjadi di sana itu tuh perubahan dinamika dalam relationship gitu loh. Jadi kok kayak lebih sering romantis gitu ya, lebih sering colek-colekan gitu. Dan yang ianya di sini tuh bukan hanya satu orang saja ya yang lagi sangean, katakan gitu ya, bukan satu yang sangean tapi dua-duanya gitu loh. Jadi memang dia jumpa gitu, ketemu dia ya, ketemu dia hasratnya kamu jumpa dengan hasrat pasangannya kamu gitu loh. Nah, yang celakanya itu tuh kan kalau misalnya nih satu orang saja yang berhasrat, yaitu kamu katakan gitu ya, pasanganmu lagi nggak mood. Nah, yang kayak gini tuh kan cenderung itu tuh boleh ya bikin berantem ya, bikin berantem dalam rumah tangga terutama. Nah, ya kan, itu baru problem. Nah, tapi di sini dalam ceritanya kamu bersama pasanganmu Aries, ya kamu mau, dianya juga mau, gitu lah, ya. Kamu terbakar api gairah, si dianya juga demikian, gitu. Nah, jadi kalaupun ini kemudian bukanlah kalian ekspresikan dalam aktivitas seksual, tapi gairah seperti ini bisa nih bikin kalian berdua misal ya lebih intim gitu ya, komunikasinya lebih sering gitu loh, pertemuannya lebih sering. Bagus dia, jadi kayak punya tenaga ya,
kamu punya energi ekstra, dia juga punya energi ekstra. Jadi kalaupun kalian berdua katakan di sini tuh LDRan, tapi bisa ini setiap seminggu sekali siapa mendatangi siapa, no, kayak gitu ya. Jadi kayak nggak ada capeknya gitu loh. Aktivitas berjumpa itu tuh sesuatu yang ditunggu-tunggu, sesuatu yang dinanti-nanti gitu. Dan bahkan ya hubungan asmara ini bisa nih ya membuat jadi kalian itu tuh produktif dalam bekerja gitu loh ya, energinya kalian pakai gitu ya untuk lebih mampu ya bekerja dalam durasi yang lebih lama gitu lah, lebih semangat, datang kantor itu tuh lebih semangat gitu ya, mengerjakan sesuatu itu tuh lebih sigap. Nah bisa gitu ya. Jadi yang biasanya kayak baru ini maaf ya, baru misalnya ngangkat barang dalam jangka waktu durasi 1 jam, udah kambuh tuh encok, ya udah capek itu gitu. Nah nanti kalian kalau beraktivitas banyak menggunakan fisik gitu, 2 jam 3 jam ya mengangkat sesuatu, pindahin dari sini angkat ke sana gitu ya, geser ini geser ke sana gitu, bisa dia ada tenaganya di situ. Mari lihat ya. Nah, tapi memang kalau salah-salah, keliru-keliru gitu ya, bisa memang akhirnya membuat berantem di situ loh. Jadi harus pandai-pandai ini energinya mau dibawa untuk kemana arahnya gitu ya. Nah, jadi gini, bagi yang kayak belum pandai untuk mengekspresikan diri, boleh-boleh memang energi yang seperti ini jadi bawaan tuh kemerungsung, bawaan itu tuh marah-marah, bisa kayak gitu ya, bisa gitu dia jatuhnya itulah. Jadi kayak nggak sabaran, nah bisa dia ya nggak sabaran di sana. Jadi yang kayak bayangin itu ya, air mendidih gitu ya, air mendidih yang ditutup gitu, pancinya ditutup ya. Nah itu kan menggelegak gitu loh. Jadi dia bisa ada letupan dorongan dari energi panas itu gitu. Aduh, semoga kalian bisa paham ya. Mari kok pakai banyak banget di sini tuh analoginya kali ya. Tapi itu ya begitulah caranya Mari untuk menyampaikan energi kalian berdua ini. Gitu lah. Jadi kalau sekali mesra-mesraan ya, kalau pandai membawakan diri ini ke arah untuk bermesraan dengan pasangan, seru hubungan. Tapi kalau nggak pandai mengekspresikan diri kepada pasangan, nah ini jadi bumerang juga, gitu loh. Ya, jadi misalnya gini, pengen sebenarnya pengen jumpa sama pasangan, gitu. Kalau diajak baik-baik si pasangan ini, yuk kita ketemuan yuk. Nah dia pasti akan iya oke gitu. Nah tapi kan namanya manusia ya, kadang-kadang manusia itu tuh dia nggak pandai dia berkomunikasi. Jadi yang misalnya gini, pengen ini ketemu, tapi bawaan itu tuh kayak nyindir-nyindir, ada yang kayak gituan ya orang. Nggak pandai dia mengkomunikasikan, mengartikulasikan dengan baik apa sih yang dia maksudkan, apa sih yang dia inginkan. Jadi yang langsung main agak-agak kasar gitu, nyindir-nyindir. Udah lama kita nggak jumpa, seneng kamu kan kitanya nggak jumpa kan. Nah kalau dipancing-pancing yang kayak gituan, karena melihat ini dua-duanya ini kan bisa ya sama-sama keras kalian berdua ini sesungguhnya gitu loh. Nah kalau pakai acara gaya-gaya kayak gitu caranya, ini dia ngamuk gitu loh. Atau kalau dia yang lakukan itu ke kamu ya, misalnya dia itu tuh yang katakan dia pengen dapat perhatian kamu, tapi kemudian dia bikin tingkahnya dia gitulah ya, bikin tingkahnya dia, dan tingkahnya dia itu tuh bisa kamu tanggapi apa sih ini orang gitu. Nah akhirnya ribut. Nah di sana jadi mari bilang kalau kalian lagi punya energi ekstra seperti ini, seharusnya sih diimbangi dengan komunikasi yang baik ya.
Jadi langsung-langsung aja ngomong gitu loh. Kamu pengen jumpa ya ngomong bagus-bagus, ketemuan yuk gitu. Nah di sana. Nah kamu juga sampaikan kepada dia. Kalau lagi ingin apa, ingin seperti kayak gimana, ngomong langsung secara terang-terangan gitu loh. Nggak usah ngomongnya itu tuh pakai acara seperti ya banyak dramanya lah gitu ya. Langsung maunya misalnya nih, maunya dipeluk, ya udah ngomong aku pengen dipeluk misalnya. Nah kayak gitu ya. Pengen jumpa, ya udah ngomong langsung. Aku pengen ketemu sama kamu gitu. Di sana ya. Karena untuk di Februari 2026 ini ada kemungkinannya memang kalian itu tuh agak lebih intens nih ributnya. Padahal pada kesempatan untuk bikin relationship ini makin akrab, makin dekat, makin seru, makin asik gitu ya. Ya makin intim gitu. Kesempatan itu tuh ada. Jadi bisa-bisa ini tuh kayak bagi dua ya. Katakan bulan Februari itu tuh ada sampai tanggal 28 ya. Jadi bisa seperti 14 hari pertama memang ada kemungkinannya kalian berdua itu tuh sudah membuncah ini ya, keinginan untuk saling dapat perhatian gitu ya. Tapi bisa-bisa karena nggak pandai mengungkapkan, nah di situ dia di 14 hari pembukaan bulan Februari bisa kalian itu tuh agak bertengkar di sana, agak ribut gitu loh. Nah nanti baru ya setelah masuk dia tanggal 15, nah baru di situ mulai damai, baru di situ tuh mulai adem, baru di situ tuh nah ini dia kelihatan di situ ya romantisnya, saling maaf-maafan. Soalnya ada kayak gitu kan, bisa-bisa berantemnya nanti kayak yang soalnya ini berantemnya bisa agak seru nih, agak meriah berantemnya gitu loh, ngamuan gitu, kamu ngamuk dianya juga ngamuk gitu ya. Nah, tapi akhirnya nanti kalian berdua minta maaf. Nah, ketika saling maaf-maafan, nah di sini nih aktivitas romantisnya mulai terjadi, gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak kalian akan bikin kacau dulu nih relationship-nya kalian gitu, ya. Akan bikin kacau dulu. Tapi kayak itu loh gambaran apa namanya, badai gitu ya. Setelah badai, ya. Terbitlah terang yang gitu ya, datanglah mentari, datanglah pelangi. Nah itu nanti yang terjadi di sini, itulah ya. Jadi kayak bukan dihabiskan waktu untuk Februari ini ribut aja, karena diawali dengan ribut ya, bisa-bisa ributnya silent treatment jadinya gitu ya. Nah jadi bukan dihabiskan panjang sampai selesai bulan Februarinya dengan diem-dieman atau dengan ributnya, tidak. Tapi dibagi dua di sini, mari nampak. 14 hari ada kemungkinan, 14 hari di awal kemungkinannya di situ ya terjadi keributannya, tapi sudah jelas 14 hari berikutnya itu tuh lebih diwarnai dengan ajakan damai, rujuk gitu ya. Bahkan kemudian datang di situ tuh aktivitas romantis terjadi antara kamu dengan pasangannya kamu. Tapi ya untuk yang bagian adegan ribut-ributnya itu sebisa mungkin lampaui ya. Jadi jangan saya bacakan di sini 14 hari pertama kalian bakalan akan ribut, lantas kamu ya sudah, ku bikin memang betul lah, ku iyain ini omongannya Cici Mari ini, tak ajak nanti ribut ini pasanganku. Jangan kayak gitu juga kan gitu ya. Itu jadikan warning, oh kata Cici Mari kami bisa akan kemungkinan ribut nih di 14 hari awal, oh berarti aku agaknya lebih sabar gitu. Atau yang seperti ngikutin tadi sarannya Mari kan, kamu maunya apa, inginnya kayak gimana, ngomong lembut baik-baik aja sama si dia, nggak usah pakai acara nyindir-nyindir, atau jangan pakai sensi-sensi. Seharusnya dia ngerti maunya aku apa, seharusnya dia paham akunya pengen kayak gimana. Jangan dramatis kayak gitu ya. Ajak dirinya kamu, oh ya aku akan terang-terangan aja dah, aku akan jujur-jujur saja, aku akan ngomong secara langsung saja, gitu ya. Jadi jadikan pembacaan ini sebagai warning, sebagai aba-aba
gitu. Kalau yang jelek jangan dibuang, tetapi yang jelek dijadikan rambu-rambu supaya kamu mempersiapkan diri melampaui yang jelek itu, gitu loh. Ya, mari sering baca di kolom komentar, kayaknya orang salah paham gitu ya, nganggep Mari kayak memprovokasi ya, bikin kayak ngomongin apakah Mari itu tuh sedang berdrama. Tidak, Mari di sini kan bacakan prediksi nih, gitu loh ya. Jadi ya namanya prediksi ya, itu tuh Mari akan sampaikan dengan apa adanya. Dan di situ ada harapannya Mari ketika Mari menyampaikan sesuatu yang jelas-jelas kamu rasa tidak nyaman untuk kamu dengar. Itu tuh tadi seperti kata Mari, hanya untuk ngasih kamu warning. Ini loh kira-kiranya tantangannya. Berarti kamu mulai dari sekarang ready, siap-siap gitu loh. Cari cara untuk melampauinya seperti apa. Apakah kemudian kamu akan lebih sabar misalnya gitu ya. Kamu enggak yang panik buru-buru untuk berasumsi liar kepada pasangan misalnya. Ya, carilah caranya untuk mengantisipasi gitu loh. Ya. Nah, di sana. Jadi balik lagi dalam bacaan kalian ini bahwa 14 hari pertama itu tuh ada kemungkinannya ya satu gambaran yang kurang bagus gitu loh ya, tapi akan ditutup dengan penutupan Februari yang di situ tuh nanti kamu akan tahu ya bahwa ya ternyata dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, kamu juga akan sadar bahwa ya kamu butuh dia sebab karena kamu sayang dia, karena kamu cinta dia. Nanti di situ tuh juga akan saling tahu itu tuh, iya ya aku keras kepala, dia juga demikian, aku nggak sabaran, dia juga demikian. Nah, jadi di situ tuh sebenarnya kalian bisa akan saling mengenali ya lebih jauh lagi tentang pasangan ya. Dan juga kamu akan tahu tentang dirinya kamu sendiri. Oh iya ya, aku ini tuh sebenarnya sayang sama dia. Aku lihat-lihat dia juga kayaknya masih sayang sama aku. Nah, di sana ya, gitu. Kamu juga bisa tahu, oh iya ya, sampai seberapa kasar kamu bisa ngomong, sampai seberapa sadis kamu bisa nyakitin gitu loh ya. Nah, dan juga kamu bisa bakal tahu seberapa hebat dirinya kamu ini tuh menahan rasa sakit ya kalau disindir gitu. Seberapa cepat sih kamu spanning kalau misalnya dirimu merasa terusik oleh orang lain. Nah, seperti itu. Jadi pengenalan diri juga bakalan bisa terjadi ya kalau kalian orangnya seneng nih. Orangnya seneng untuk mengevaluasi diri gitu ya. Orang yang seneng untuk mencoba mengerti, memahami tentang orang lain gitu ya. Nah, jadi adegan hubungan kalian ini itu bisa akan menjadi ilmu bagi kamu di sana ya. Memang untuk beberapa Mari nampak ini hubungan yang ada kemungkinan ini ya. Apakah ini masih dalam level itu ya teman tapi mesra ya, ataukah memang ini tuh konsepnya sudah jelas-jelas nyata kalian deal-dealan, ini kalian friend with benefit saja gitu ya, ataukah ini bisa model relationshipnya hubungan cinta bersegi-segi sekian. Karena ada juga Mari lihat keliaran di sini ya, keliaran dalam relationship kalian. Tapi itu tadi, nanti akan tahu bahwa ini bukan hanya sekedar hubungan liar, hubungan hasrat nafsu semata, tapi di sini tuh ada kemelekatan, ada ya, kemelekatan satu sama lain ini tuh ada. Kemudian tadi ternyata di sini tidak bisa dia hanya modelnya friend with benefit, karena sudah terlibat di sini perasaan cinta, sudah terlibat di sini perasaan sayang. Sudah terlibat di sini ego, ingin memiliki dan ingin dimiliki. Nah, gitu ya. Jadi nggak bisa dia melihat kalian berdua melihat relationship ini hanya sebatas relationship casual, gitu loh. Menjalani relationship ini hanya teman tapi mesra, gitu ya. Nah, salah kalau selama ini hubungan kalian adalah hubungan yang kalian sembunyikan, salah kalian. Boleh-boleh hubungan ini tuh nanti akan terungkap gitu loh.
Karena tadi kata Mari kan kalian bisa agaknya hilang kendali di 14 hari pertama bulan Februari gitu loh. Jadi jangan-jangan ya kamu ngamuk sama dia, terbawa-bawa rasa emosinya kamu itu ya. Kemudian kamu bisa minum misalnya, kamu mabok. Nah ketika kamu mabok, kamu yo ngerancu gitu. Merancu kamu, ngerancau. Apa sih itu istilahnya? Ngomong mabok itu gitu loh. Nah jadi bisa itu terungkap gitu loh. Atau kemudian kamu mau numpahin emosinya kamu ke sosial media, kamu ngetik. Nggak taunya jadi kayak bisa ya secara tidak langsung kayak ke mention, nunjukin kamu itu sedang ngamuknya ke siapa gitu loh. Nah jadi hati-hati juga di sana ya, hati-hati di sana gitu loh. Oke, baik. Jadi Mari bilang ini tuh bulan Februari bulan yang sangat bergairah ya untuk kalian berdua gitu loh. Pinter-pinter lah menjaga gairahnya ini atau mengarahkan gairahnya ini gitu ya. Kalau bisa sih diarahkan ke justru untuk kebahagiaan ya, kesenangan minimal. Kalau tidak bisa kebahagiaan ya ke kesenangan lah. Nah seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik koinnya biar kita cari tahu ya Aries, kepada siapa sih pembacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Oke lah, baik. Aries, mari awali dari inisial B. Ada bulan. Nah, U ada udara, A ada asin, T ada tali, O ada obat, F ada fajar, R ada ratu, I ada istimewa, S ada sayang, K ada kasih, J ada jujur. Nah, masuk kita ke zodiak di sini ya. Ada energi dari sesama Aries, Aquarius, kemudian Gemini dan energi dari Virgo menutup bacaan kita kali ini. Iya sih, ini kebetulan memang zodiak-zodiak yang kompatibel ya untuk Aries ya. Oke lah, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.